Tidak, saya pastikan 100% tidak ada intervensi dari pihak manapun. Ini Pak Bonatua berdiri sendiri bersama dengan tim kami di sini, semua tidak ada intervensi maupun ancaman maupun tawaran apapun terkait pencabutan permohonan kami pada hari ini. Begitu ya Pak Bonaya? Ya. Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Tadi mungkin di live kan tadi ya, kita memang punya strategi baru. Artinya perlu saya terangkan posisi sekarang ini kan gugatan awal sebenarnya kita sudah ditolak secara formil oleh hakim, namanya dismisal ya. Nah, jadi mungkin lebih tepatnya mengenai sidang tadi Pak Hans saya menceritakan, nanti strategi kedepannya beliau. Silakan Pak Hans. Baik, selamat siang, terima kasih. Hari ini kami menghadiri sidang perlawanan dismisal ya, perkara nomor 158 yang kami gugat adalah yang penggugat adalah Pak Bonatua Silalahi dan sebagai tergugat adalah pihak KPU DKI maupun KPU Pusat. Nah, ini yang kita gugat adalah tentang putusan atau penetapan KPU untuk menetapkan Pak Jokowi mantan presiden tersebut sebagai waktu itu sebagai calon presiden dan calon gubernur di 2014 maupun 2019 ya. Nah, dalam putusan sela itu sudah diputuskan dismisal ya oleh hakim ya, di mana di situ ada sedikit kurang lengkapnya kita punya gugatan terutama di masalah legal formalnya, sehingga kami di sini setelah kami berbincang-bincang dengan klien kami ambil suatu keputusan untuk mencabut perkara tersebut karena percuma kalau kita lanjutkan hal ini akan ditolak lagi. Jadi kita akan membuat suatu gugatan yang lebih baik supaya bisa diterima oleh KPU dan kami akan berhasil karena bukti-bukti yang kami ajukan itu sangat baik, sangat kuat, sehingga sayang sekali kalau ini harus sampai terjadi ditolak. Gitu. Jadi mungkin kami akan susun lagi dengan lebih cermat lagi. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan dan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikut Pak Thompson yang akan lebih berbicara ke depannya bagaimana. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Tadi kita sudah saksikan bersama-sama bagaimana proses persidangan hari ini terkait mengenai perlawanan terhadap penetapan dismisal. Langkah-langkah yang kami lakukan ini tadi dalam terkait mencabut permohonan tersebut adalah untuk tujuan utama kami. Tujuan utama kami adalah terkait bukti-bukti yang telah kami kumpulkan. Artinya Pak Bonatua selaku pemohon sudah mengumpulkan bukti-bukti yang akan kita uji di muka persidangan. Oleh karena itu, kami menyatakan sikap dan memutuskan untuk mencabut ini dan mengajukan suatu hal yang baru. Demikian yang saya sampaikan. Pak, apakah ada intervensi Pak terkait pencabutan ini Pak? Tidak, saya pastikan 100% tidak ada intervensi dari pihak manapun. Ini Pak Bonatua berdiri sendiri bersama dengan tim kami di sini, semua tidak ada intervensi maupun ancaman maupun tawaran apapun terkait pencabutan permohonan kami pada hari ini. Begitu ya Pak Bonaya? Ya, ya silakan. Ini kemarin alasan dari majelis hakim memberikan putusan dismisal itu apa? Nanti pemuatan dari gugatannya selanjutnya itu seperti apa? Itu bagian dari strategi kami Pak. Bagian dari strategi kami, makanya kami melakukan pencabutan. Begitu ya Pak Bonaya, Pak Hans ya? Apakah ke depan ada upaya hukum lagi Pak? Mungkin melakukan gugatan? Sudah, kami pastikan pasti akan kami munculkan hal-hal yang baru. Ditunggu saja. Oke? Itu pertimbangan kami, pertimbangan internal kami akan melakukan pencabutan. Kalau penolakan itu kan haknya
majelis hakim kita bisa intervensi terhadap penetapan maupun putusan majelis hakim. Alasan Demikian. penolakan hakim. Alasan penolakan hakim, ya alasannya syarat-syarat formal. Hanya itu persyaratannya yang jadi pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan dismisal. Ada lagi? Terima kasih ya semua ya. Terima kasih. Ya, ya. Ya mungkin ada mau ini Bang Jalil kali. Bang Jalil dulu nih. Saya Penguasa bukan penguasa. Oh ya. Assalamualaikum ya. Saya sebagai warga negara punya hak untuk mendapatkan informasi yang baik, benar dan tepat serta akurat ya. Dan terpercaya. Dan terpercaya. Ini kan soal perjalanan bangsa kita. Ini bukan soal Pak Bonatua, bukan soal Pak Thompson atau Pak Yan dan kita yang hari ini hadir di PT UN ya. Ini proses berbangsa dan bernegara. Dua departemen kita ini departemen yang paling pintar, paling penting. Menurut saya negara itu bisa maju dalam dua departemen. Yang pertama kesehatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga itu hukum, menegakkan hukum. Kalau negara ini kaya, penegakan hukumnya tidak ada, ya seperti yang kita ketahui bersama saat ini. Bagaimana upaya-upaya yang terjadi saat ini, di mana pihak kejaksaan dan pihak polisian yang menjadi ujung tombak harapan masyarakat. Saya tidak mengatakan salah, tapi Anda bisa nilai sendiri. Nah terkait dengan ijazah ini kita miskin sekali nih. Indonesia ini miskin sekali keteladanan. Seorang presiden, seorang calon presiden, seorang KPU ini tidak detail. Sebagaimana yang beliau katakan tadi bahwa menurut perundang-undangan ya Pak, ya. bahwa itu wajib hukumnya. Tanda tangan, stempel, cap basah, kemudian ada tanggalnya. Tanggalnya ini kan membuktikan bahwa di mana, kapan dan siapa yang melakukan legalisir sehingga dia diverifikasi mana aslinya gitu. Jadi kita lebih baik misalnya, mohon maaf, memang peraturan tidak benar ya, tidak ada bahwa presiden boleh SMP. Tapi itu akan jauh lebih baik daripada penuh dengan keraguan-raguan atau teman-teman bilang ini kepalsuan. Kalau saya pribadi mengatakan bahwa mungkin ini tidak pernah ada. Jadi artinya dengan konteks ini walaupun sedikit nih, mohon maaf ya Bunda, kita memang sedikit. Kenapa saya memaksakan datang? Tadi teman-teman wartawan nanya, Bang, lu kok maksain bener nih Bang datang ke sini Bang? Begini persoalannya. Ini persoalan kita pondasi bernegara. Bagaimana kita bisa punya pemimpin yang baik, benar, amanah dan pro rakyat ketika proses peralihan kekuasaan ini dilakukan dengan cara-cara yang seperti ini. Nah, saya adalah korban kriminalisasi di tahun 2019. Bagaimana kita menolak pemilu curang dan banyak persoalan-persoalan yang timbul akibat demo-demo itu. Kalau Anda boleh ingat, saya ingatkan kembali bagaimana di Bawaslu itu mengorbankan 9 anak nyawa yang tercatat. Dan rumus dokter itu orang lahir, orang mati kan nggak bisa hidup. Artinya bisa lebih, tidak mungkin bisa kurang. 9 anak nyawa menjadi korban dari akibat dugaan kuat terjadinya pemilu curang. Itu proses pemilunya. Kalau kita mundur, ini asas formilnya. Berarti bagaimana mungkin seorang KPU, beberapa tim di komisioner KPU itu tidak jeli loh. Ini calon gubernur, calon wali kota, calon presiden. Bagaimana negara ini dipimpin oleh orang-orang yang diragukan legalitas pendidikannya. Belum lagi yang kami nih, khususnya kami ya, para tapol-napol nih yang merasakan bagaimana kekejaman rejim Jokowi pada saat itu dalam rangka mengamankan itu. Keputusan KPU nomor 30 tentang kemenangan nomor urut 1. Kami adalah korban nih. Ada yang macam-macam lah udah diceritain itu di beberapa media oleh teman-teman kita. Bagaimana proses penyidikan dan penyelidikan kami, persidangan kami bagaimana, kemudian juga keputusannya juga seperti apa. Nah ini contoh nih, ini contoh terburuk nih. Contoh terburuk pemilu sedunia. Ini demokrasi yang paling hitam. Sampai menjadikan apa tuh? Istilah baru menurut saya itu ada tragedi berdarah ya. Peristiwa berdarah, tragedi kemanusiaan. 627 KPPS meninggal dunia. 9 anak nyawa, 9 tunas bangsa itu meregang nyawa. Nah untuk ijazah ini dari zamannya Bambang Tri, Gus Nur jadi korban. Kemudian ini teman-teman kita, teman-teman kami ya, Tipa, Roy Suryo, kemudian siapa? Sahabat juang saya Pak Bu Kurnia, Rizal Padilla, Rustam Effendi. Ini bukan biaya sedikit tuh, melibatkan beberapa instansi
khususnya kepolisian dan kejaksaan serta kehakiman, dan memakan waktu sampai berapa tahun sudah? Berapa biayanya? Coba Anda bayangkan, mau begini terus kita. Nah ini contoh yang terburuk. Mudah-mudahan melalui petun ini, dari sinilah sebenarnya kuncinya kita berhasil atau tidaknya mengungkap ijazah Jokowi yang hari ini digugat di semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang, saya perlu tambahkan lagi dikit ya. Nah, kenapa? Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa kami ini hadir ya di sini dalam sidang PT UN ini. Nah, kami ada memang sidang dalam gugatan PMH di Jakarta Pusat. Nah, sekarang kami sidang di PT UN Jakarta Timur. Nah, di sini kami merasa terpanggil ya. Karena saya melihat ini suatu perjuangan dari Pak Bonatua dan teman-teman, ini luar biasa. Jadi jangan ada yang nyinyir, kenapa itu udah selesai kok diubek-ubek terus atau dibongkar lagi. Tapi ini perjuangan beliau ini kita harus hargai dan apresiasi ya. Karena beliau ini melakukan penelitian dan sebagainya itu menggunakan dana sendiri, nggak ada yang bantu-bantu ya. Makanya kita yang lebih muda ini harus lebih aware dan kita berikan support dengan apa saja. Mungkin kalau kita nggak punya apa-apa, dengan suara aja, nggak usah nyinyir. Kita dengan suara, kita dukung beliau dengan doa dan sebagainya. Beliau ini berjuang untuk siapa? Untuk kita, untuk generasi yang akan datang, karena negara ini rusak. Ya, beliau ingin supaya ini menjadi pelajaran dan ke depan ada perbaikan supaya negara ini lebih baik. Beliau bukan mengejar untuk kepentingan beliau sendiri. Ya, beliau tidak mempunyai suatu ambisi ya, untuk jabatan, untuk keuangan, saya kira tidak ya. Beliau mengorbankan hartanya, keuangannya, keluarganya untuk anak cucu kita. Jadi saya kira kita perlu hargai, kita perlu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pejuang-pejuang ini. Saya kira itu yang perlu saya tambahkan. Terima kasih. Aku penutup ya. Mohon penutup. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Sekaligus ini mau mengklirkan bahwa pencabutan permohonan tadi itu tentunya melalui dialog dialektika dengan Bang Jali, dengan abang-abang kakak Lisa semua di sini ya. Artinya publik selalu saya libatkan. Ini tidak tindak sendiri, meskipun walaupun saya sebenarnya bisa aja tidak melibatkan publik, tapi saya berjanji bahwa sejak awal, sejak KIP memutuskan memenangkan gugatan saya, Alhamdulillah, memperoleh ijazah Joko Widodo dari Solo sampai sekarang, saya sudah berikhtiar bahwa segala hal yang saya lakukan harus melibatkan publik. Jadi terima kasih publik mendukung kami, karena ini bukan untuk saya, ini dari publik untuk publik. Saya rasa itu aja, terima kasih. Ya penutup ya, saya menambahkan ini buat teman-teman, para aktivis, saudara-saudara aku sebangsa dan setanah air, wabil khusus kepada petinggi-petinggi yang terkait dengan ini, pihak polisian, pihak kejaksaan dan kehakiman. Mohon kejujuran yang setinggi-tingginya dalam rangka mengungkap ini agar tidak ada yang ditutup-tutupi. Lebih baik kita malu kepada bangsa ini, kepada generasi ini, daripada kita mewariskan kebohongan-kebohongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapatkan barisan. Rapat. Tajam kan menutupnya? Loh, kalau di sidang ini kepada nggak jujur ya? Satu kata, lawan. Lawan. Maju terus. Beliau ini kan tahu nggak? Ya kita korban. Berapa kali tapol-napol nih? Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.